Cek 1, 2, 3. Ya, halo saudara-saudara. Berjumpa saya dengan Jack. Saudara boleh ada di video streaming Check Here the Bible ya. Ya, saya ucapkan selamat datang, dan bagi saudara yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal. Check Here the Bible ini adalah suatu video rohani di mana di sini boleh membantu saudara untuk tekun dalam membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Jack Hear the Bible ini memang yang pandu oleh saya, karena nama saya ya Jack. Nah, Hear the Bible itu ya kita mendengarkan Alkitab atau mendengar firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, video streaming ini sebetulnya berguna untuk membantu saudara untuk membuat saudara rajin dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, Jack Hear the Bible ini sebenarnya juga dilakukan setiap hari ya. Nah, karena memang membaca firman Tuhan itu penting, maka itu harus dilakukan rutin tiap hari. Nah, saya dalam tiap hari itu akan mendengarkan firman Tuhan sekitar 3 pasal. Nah, itu rutin setiap hari saya melakukan video streaming. Nah, di sini saudara akan diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini bukan khotbah, tapi memang saya akan menyampaikan hal-hal yang saya dapat untuk dibagikan kepada saudara yang mengikuti. Nah, selain itu juga kita bukan hanya dengarkan firman Tuhan, dengarkan saya menyampaikan hal-hal yang penting. Saya juga memberikan saudara suatu interaksi saya dengan saudara dalam mengikuti permainan games, yaitu kuis Alkitab. Nah, saya akan membantu saudara dalam mengingat-ingat hal-hal yang sudah didengarkan. Ini penting supaya saudara boleh ingat firman Tuhan. Nah, jadi kiranya video streaming ini tidak membosankan bagi saudara. Saudara semakin tekun lagi dalam mendengarkan firman Tuhan, memotivasi saudara untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau saudara senang dengan hal ini, ya saudara juga bisa bagikan video streaming ini kepada teman-teman saudara, supaya teman-teman saudara juga yang Kristen itu boleh rajin dalam membaca atau merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulai video streaming ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan boleh berikan. Kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas. Tuhan boleh mencukupkan kebutuhan kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan penyertaan Tuhan dalam video streaming Hear the Bible ini. Biarlah boleh berjalan dengan lancar, baik dalam perekaman, baik orang-orang yang menerima video streaming ini. Kiranya boleh lancar, tidak ada hambatan, gangguan yang mengganggu sehingga mereka tidak bisa konsentrasi. Tuhan tolong supaya berikan kelancaran. Tuhan berkati peralatan yang dipakai biar boleh dengan baik. Dan kami sadar ya Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami bisa menjadi penghalang kami bersekutu dengan Tuhan dalam mengerti kebenaran firman Tuhan, dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, ampunlah kami akan pelanggaran-pelanggaran kami. Berbelas kasihanlah ya Tuhan kepada kami. Pimpinlah ya Tuhan kami saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah terang Tuhan ada dalam diri kami, sehingga pikiran kami boleh terbuka, firman Tuhan boleh kami ambil, kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya mengerti saja, tapi kami juga melakukan firman Tuhan. Kami sadar iblis bekerja mengganggu kami mohon pada Tuhan kekuatan melawan segala tipu muslihatnya. Dan berikanlah kami konsentrasi yang baik, keadaan yang baik seluruhnya ya Tuhan, biarlah dalam penjagaan Tuhan. Kami sekali lagi mohon pada Tuhan, biarlah Tuhan menyertai streaming ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Ya, baik saudara-saudara, sebelum kita memulai acara kita, saya akan menghitung countdown 15 detik ya, untuk kita mulai acara kita.
Ya, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hal yang penting yang saudara harus lakukan adalah menyediakan Alkitab. Kenapa saudara harus menyediakan Alkitab? Karena saat mendengarkan firman Tuhan, ya saudara bisa mengikutinya dengan baik ya. Ya, ini penting karena ada juga dalam kendala kita dalam mendengarkan pembacaan Alkitab itu ada putus-putus. Ya, saya kembali lagi ulangi bahwa memang ini berkali-kali saya ulangi ya, kemarin juga sudah saya kasih tahu juga berkali-kali, di mana memang ada saya memakai Alkitab suara namanya dalam pembacaannya. Ini menarik karena pembacaan ini memberikan suatu rasa terhadap pembacaan yang berbeda, bukan monoton, di mana ada ekspresi-ekspresi, terus ada suara-suara seperti kalau sedang hujan ya benar-benar ada suara hujan seperti itu. Jadi ini menarik. Nah, ini nama yang membuat pembacaan suara ini adalah Alkitab suara. Ya, saudara bisa cari itu ada di mana aja ya, kayak di SoundCloud, ada di YouTube juga namanya Alkitab suara channelnya, saudara boleh cari. Nah, jadi saudara-saudara gunakan Alkitab, sediakan ya, dan gunakan dan ikuti dalam pembacaan kitab sucinya ya. Nah, saudara buka kitab sucinya di pasal 37 ya, dimana kita sekarang dalam pembacaan Kejadian pasal 37 sampai pasalnya yang ke-39. Nah, jadi saya menunggu saudara untuk membukanya ya. Buka pasal Kejadian pasal 37 sampai 39. Saya akan mempersiapkan pembacaan dari Alkitab suaranya ya. Saudara boleh mendengarkan. Penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Adapun Yakub, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu, bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya,
Maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. sahut Yusuf. Ya, Bapak. Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. Apakah yang kau cari? Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. lalu kata orang itu, Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dan kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini
milik anak Bapa. Tahu tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ya, itu pembacaan pasal yang 37 ya. Nah, kita akan mendengar pembacaan pasal 38 ya. Ini kisah Yehuda dan Tamar ya. Pada waktu dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. sebab pikirnya, Jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna.
karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, Marilah, aku mau menghampiri engkau. sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? jawabnya, Ekor anak kambing dari kambing dombaku. kata perempuan itu, Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. tanyanya, Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? jawab perempuan itu, Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, Tidak ada di sini perempuan jalang. kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, Tidak ada kujumpai dia. Orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, Bawalah perempuan itu, supaya dibakar. waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. juga dikatakannya, Periksalah, siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini? Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, Inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, Alangkah kuatnya engkau menembus keluar. maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ya, itulah pembacaan pasal 38, kisah tentang Yehuda dan Tamar ya. Jadi memang kalau pembacaan ini sepertinya ada cerita yang dipotong. Dan nanti di pasal yang 39 itu yang akan kita baca, itu cerita tentang Yusuf kembali. Jadi kayak ada pemotongan cerita ya. Tapi itulah satu kronologis juga ya. Kalau lihat dari segi ceritanya itu kronologis. Nah, kita akan membaca pasal yang 39.
Adapun dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, sertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi orang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara,
tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, itu pembacaan pasal yang terakhir, pasal 39 ya. Jadi setelah kita baca 3 pasal ini, dari pasal 37, 38, 39, 3 pasal. Ya, saudara-saudara, saya mau bagikan hal-hal yang saya boleh dapatkan seputar dari pembacaan 3 pasal yang tadi kita sama-sama dengarkan ya saudara. Nah, saudara-saudara, dalam pasal 37, kalau kita tadi mendengarkan bersama-sama ya, situ Yakub memberi Yusuf itu jubah yang maha indah. Lalu saudara-saudara Yusuf itu menjadi benci kepadanya ya. Dan mereka itu tidak mau menyapa dengan ramah Yusuf ya. Ya, kita lihat di dalam ayat yang keempat itu ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, jadi mereka itu membenci Yusuf karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Ya, berkaitan dengan jubah yang maha indah. Memang ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua ya. Memberikan perbedaan-perbedaan seperti itu ya, walaupun memang ada rasa kasih lebih kepada satu orang anak yang dia lahirkan, tapi itu tidak boleh sampai seluruh saudara-saudaranya itu melihat ada perbedaan ya, walaupun memang tidak bisa disalahkan kalau seorang ayah mengasihi satu orang anak yang lebih daripada yang lain. Nah, jadi untuk saudara yang berumah tangga itu harus memperhatikan itu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi yang kita boleh dapatkan itu, yang saya mau bagikan adalah ya yang salah ini adalah kebencian daripada saudara-saudaranya ya. Karena cemburu, mereka jadinya benci kepada Yusuf yang salah. Kita tidak boleh membenci ya. Mereka bersepakat kalau kita lihat ya, bahwa mereka itu bersepakat untuk membunuh Yusuf. Kalau kita lihat di dalam ayat 18, ayat 20 itu mereka sepakat. Karena kebenciannya ya kepada Yusuf, maka lahirlah niat jahat, yaitu membunuh Yusuf. Nah, ini harus hati-hati ya. Kebencian bisa membuat kita punya tindakan mau membunuh. Nah, itu perlu kita perhatikan ya. Nah, perhatikan perkembangan kebencian mereka itu ya. Kalau kita perhatikan di ayat 4, mereka itu benci dan tak mau menyapa. Kemudian kalau kita lihat di ayat 5, itu dikatakan mereka itu lebih membenci. Nah, kalau dilihat di ayat 8b, itu makin benci. Nah, di ayat 11, iri hati. Di ayat 18 mereka bermufakat untuk membunuh. Nah, saudara-saudara perhatikan ya, pertumbuhan kebencian, pertumbuhan dosa dari benci ini sampai menghasilkan tindakan yang benar-benar jahat. Nah, ada seorang pendeta yang bernama Budi Asali, dia pernah berkata begini, apakah dalam hati atau pikiran saudara saat ini ada kebencian atau bahkan dendam kepada seseorang? Bereskan dosa itu di hadapan Tuhan secepatnya. Ya, jadi maksudnya pendeta itu kalau ada kebencian itu harus bereskan secepatnya. Mengapa? Karena kebencian itu bisa bertumbuh menjadi lebih buruk lagi. Ya, benci bisa menimbulkan niat ingin bertindak jahat, yaitu membunuh. Nah, hati-hati ya saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara, itu pasal yang 37. Pasal 38, saya mau bagikan juga hal yang boleh saya dapatkan, yaitu Yehuda, ini kisah Yehuda dan Tamar ya. Yehuda itu lalu menikahkan anak sulungnya ya. Dia punya 3 anak, kemudian Onan dan Sheva ya. Oh ya, pasal 38. Sheila ya, bukan Sheva. Sorry ya. Nah, jadi dia punya 3 anak, Onan dan Sheila. Nah, kemudian anak sulungnya itu dia nikahkan dengan perempuan yang bernama Tamar, itu di ayat 6. Nah, tapi sebelum mereka mempunyai anak, Tuhan itu membunuh si ini. Nah, kemudian karena itu melakukan hal yang jahat ya di mata Tuhan, makanya dia dibunuh. Ya, jadi memang karena kesalahan nya. Kemudian Yehuda lalu memberikan Tamar kepada anak keduanya, yaitu Onan. Ya. Nah, supaya itu mempunyai keturunan darinya ya. Dari Onan itu ya. Kalau kita lihat di ayat 8 itu. Tapi kalau kita lihat ceritanya, Onan itu tidak mau memberikan keturunan kepada ya. Dan karena itu setiap kali ia mau bersetubuh dengan Tamar, ia membiarkan air maninya terbuang. Nah, itu supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya itu. Kita lihat di ayat 9 itu ya. Nah, saudara-saudara, jahatnya tindakan Onan terlihat itu bahwa ia hanya mau kepada Tamar tuh seksnya saja. Hanya mau berhubungan setubuh aja. Tapi tidak mau memberikan keturunan. Inilah letak kejahatan daripada Onan. Ya, dia begitu betul-betul egois. Ya. Jadi ini adalah hal yang jahat ya. Nah, tindakan ini tidak boleh kita lakukan di mana kita egois ya. Walaupun dalam hal tentang Onan dan Tamar itu hubungan suami istri, tetapi bagi kita juga dalam hal-hal yang lain tidak boleh kita egois. Itu hal yang jahat ya. Kemudian pada waktu Onan mati, seharusnya kan Yehuda itu memberikan Tamar kepada anak bungsunya, yaitu Sheila ya. Tapi Yehuda yang melihat bahwa 2 anaknya mati setelah menikah dengan Tamar, dia anggap bahwa Tamar ini pembawa sial ya. 2 anakku mati karena Tamar ini. Nah, dia punya anggapan seperti ini. Tamar bahwa dia adalah pembawa sial. Dan kemudian ia tidak mau memberikan Sheila kepada Tamar ya. Nah, dia punya alasan bahwa umur Sheila itu belum cukup. Nah, itulah yang dijadikan alasan oleh Yehuda untuk menyuruh Tamar itu pulang ke rumah ayahnya sampai menunggu Sheila besar. Namun setelah Sheila besar, toh juga Sheila tidak diberikan kepada Tamar. Kalau kita lihat di ayat 14b itu ya. Nah, saudara-saudara, kesalahan Yehuda itu sebenarnya banyak ya. Dia percaya pada tahyul. Padahal kalau kita bandingkan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, kita tidak boleh mendengarkan tahyul nenek-nenek tua ya. Nah, tahyul yang seperti itu ya banyak ya, kayak rumah sate. Kalau dari adat-adat yang kita boleh sering dengar ya, tradisi-tradisi rumah tusuk sate, apalagi lah macam-macam ya, yang tahyul usir setan dengan garam atau beras, gunting saat melahirkan tuh gunting supaya setan tidak mengganggu. Nah, itu tahyul. Nah, itu kalau saudara seperti itu, saudara sama dengan Yehuda. Nah, kemudian Yehuda menyalahkan Tamar. Itu yang salah ya. Berkaitan dengan anaknya yang mati, yang 2 orang itu. Nah, padahal 2 anaknya itu mati karena kesalahan mereka sendiri. Tuhan menyatakan itu ya, bahwa mereka jahat di mata Tuhan. Nah, kemudian Yehuda itu mengikat Tamar. Maksudnya mengikat ini, dia diberikan suatu janji yang tidak ditepati. Jadi sehingga
Tamar terikat dengan janji daripada Yehuda ya, menunggu Shelah. Nah, ia tidak bisa menikah dengan orang lain. Tapi Yehuda sendiri tidak mau berikan anaknya Shelah kepada Tamar. Nah, itu kesalahan Yehuda ya. Nah, kemudian hal yang lain lagi yang saya boleh bagikan kepada saudara, yaitu setelah istri Yehuda mati. Nah, inilah kisah yang menonjol dalam cerita ini ya, di pasal 38, yaitu Yehuda jadi berzina dengan seorang wanita yang dipandangnya pelacur, tapi sebetulnya itu adalah Tamar, menantunya. Nah, Yehuda mendengar bahwa Tamar itu mengandung setelah itu ya, dan ia menuntut supaya Tamar dihukum mati dengan dibakar. Karena dia ketahuan berzina sama orang-orang, maka dia suruh Tamar itu dihukum mati, dibakar di ayat 24 itu. Nah, kemudian Yehuda menuntut hukuman mati untuk menantunya yang berzina. Nah, padahal dia tidak sadar sendiri, dia juga berzina. Yaitu dia berzina dengan yang dianggapnya pelacur itu. Dia berzina. Tapi Tamar yang dia dapatkan berita berzina, dia suruh hukum mati. Dia sendiri yang berzina, dia tidak anggap itu hal yang harus dihukum mati. Nah, ini kekacauan ya, kesalahan penghakiman ya. Nah, mengapa ia tidak mempertahankan hukuman mati itu kepada dirinya? Ini menunjukkan bahwa kita cenderung ya untuk keras kepada kesalahan orang lain, tetapi lunak kepada diri kita sendiri. Seharusnya kalau keras kepada orang lain, dia harus keras juga kepada diri sendiri. Hukum kepada orang lain berlaku, kepada diri kita harus juga berlaku. Jangan hukum di sana keras, hukum di sini lembek. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau saudara bandingkan dalam Matius 7 ayat 1-5, di mana kita tidak boleh menghakimi ya dengan cara melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri itu tidak dikeluarkan. Nah, penghakiman kuasa adil ya. Nah, itu pasal 38 saudara-saudara. Nah, yang saya bawakan pasal 39 adalah, nah kalau dalam Kejadian 39 ayat 2 itu dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, ada kata-kata penafsir yang bernama Calvin, dia mengatakan ini ya, bahwa seorang bisa sukses hanya karena penyertaan atau berkat Tuhan, tidak peduli ia orang Kristen atau kafir. Jadi orang mau sukses itu perlu penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, orang itu tidak akan bisa berhasil. Itu baik orang kafir atau maupun orang Kristen. Nah, jadi ya penyertaan Tuhan itu yang membuat berhasil. Sama penyertaan Tuhan tidak ada yang berhasil, tidak ada keberhasilan. Jadi penting bagi kita dalam berencana, kita minta kepada Tuhan penyertaan ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang saya boleh bagikan dalam pasal 39 ini adalah di dalam ayat 10 ya, dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini kisah di mana Yusuf menolak ajakan daripada istri Potifar untuk berzina. Nah, istri Potifar ini tekun mengajak, tetapi Yusuf itu tekun juga menolak. Ya, di ayat 10 itu ya. Nah, saudara seperti ada ilustrasi ini ya. Saya mau bagikan kepada saudara. Ada seorang pendeta yang mau pergi ke suatu kota dan dia menaiki bus ya. Nah, di bus itu dia duduk. Nah, namun ada seorang wanita yang cantik dan seksi juga. Nah, dia duduk di sebelah sang pendeta ini. Nah, pendeta ini saat melihat wanita itu, dia langsung berdoa. Ya Tuhan, jauhilah cobaan ini. Dia berdoa begitu kepada Tuhan ya, saat lihat wanita seksi yang berada di sampingnya.
Lalu saudara-saudara dalam perjalanan ya menuju tempat, rupanya saat perjalanan ada belokan, dan karena belokan itu bus itu belok, maka wanita ini tangannya mengenai daripada kaki pendeta itu. Dia langsung berdoa, "Ya Tuhan, ini cobaan, kuatkanlah aku." Dia berdoa seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi perjalanan selanjutnya. Mobil bus ini pun tiba-tiba belok lagi dengan tajam. Kemudian membuat penumpang-penumpang juga bergoyang ya. Jadi wanita itu pun dalam posisi menunggu dalam perjalanan juga sambil tiduran, dan kembali lagi jatuh dan tangannya mengenai kaki pendeta itu lagi. Pendeta itu berdoa kembali lagi, "Ya Tuhan, ini pasti cobaan, jauhkanlah aku dari cobaan ini." Dia berdoa begitu, saudara-saudara. Lalu kemudian tiba-tiba dalam perjalanan bus ini rem mendadak dan membuat mengagetkan seluruh penumpang, dan wanita seksi ini tiba-tiba karena merem mendadak pindah duduknya jadi ke pangkuan pendeta ini. Dan karena rem mendadak dan begitu mau jatuh, dipeluklah wanita ini oleh pendeta itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah contoh orang yang tidak tekun dalam menolak godaan ya. Nah, itu hal yang salah. Tapi saudara-saudara, ada yang lebih gawat lagi, yaitu ada orang yang tekun dalam tidak menolak godaan. Dia mau tergoda terus-menerus. Nah, itu yang lebih buruk lagi juga ya. Nah, jadi saudara-saudara, maukah saudara meniru Yusuf yang tekun dalam menolak godaan? Ya, kiranya saudara tekun seperti Yusuf ya, hari-hari digoda oleh Potifar, istri Potifar ya, bukan Potifarnya, istri Potifar. Jadi hari-hari digoda istri Potifar, tapi dia tekun menolaknya. Ini hal yang baik yang kita harus pelajari dari Yusuf. Ya, jadi saudara-saudara, saya mau simpulkan ya, hal-hal yang saya boleh utarakan pada saudara. Memang banyak hal, ringkaskan itu yang boleh kita dapat, itu jauhkan diri kita dari kebencian ya, karena kebencian itu bisa memberikan dampak yang buruk ya, lebih jahat lagi, yaitu bisa membunuh, berbuat lebih jahat lagi ya. Nah, kemudian jangan egois. Kejadian Yehuda dan Tamar, apa yang dilakukan egois, tidak mau memberikan keturunan, itu jangan egois. Kemudian yang ketiga, tekunlah menolak godaan dosa, seperti yang dilakukan Yusuf kepada istri Potifar, ditolak ya. Nah, baik saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan beberapa hal-hal yang boleh dibagikan terkait firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk tidak egois, dan ajarkan kami tidak membenci, karena membenci bisa melahirkan dosa yang lebih buruk lagi. Kemudian ajarlah kami juga tekun dalam menolak segala godaan iblis. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Pimpin acara kami selanjutnya. Kuis Alkitab biarlah Engkau boleh pimpin selalu. Sertai ya Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya boleh membagikan kepada saudara apa yang boleh saya dapatkan. Dan sekarang saudara-saudara, untuk menyegarkan apa yang saudara sudah dengar, firman Tuhan yang saudara sudah dengar, maka saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu saudara juga untuk mengingat ya, hal-hal yang penting dalam kitab suci yang boleh saudara dengarkan. Baik saudara-saudara, saya akan memberikan pertanyaan.
Nah, menurut saya susah ya kalau saudara tidak fokus. Bagian yang pertama, bagian kedua mungkin lebih mudah. Bagian ketiga juga agak susah. Ya. Baik, langsung saja kita bermain. Kalian siap? Ya. Saya harap yang mengikuti ini pun turut dalam komentar menjawab ya. Ya, menunjukkan saudara mau belajar. Baik. Saya nggak tahu, kayaknya ada perbedaan yang cukup lama ya. Delaynya dari streaming saya kepada saudara. Saya lihat di sini delaynya cukup panjang. Tapi biarlah, saya harap tidak terlalu mengganggu ya. Cukup panjang sekali nih. Oke saudara-saudara, saya langsung. Kalau saudara tahu jawabannya, segera tulis nomor soalnya dan berikan jawaban saudara ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Saudara siap-siap saja di kolom komentar ya. Saya langsung membuat pertanyaannya. Saya tidak akan bacakan lah, karena mungkin itu terlalu lama. Nah, saya langsung masukkan saja, nanti saudara langsung jawab. Udah masuk ya pertanyaannya? Ya, ini sukar ya. Bagi saya suka. Semoga. Siapakah yang mengusulkan Yusuf dijual? Ya, sudah ada yang jawab. Ya. Sudah ada yang jawab? Saya akan bentar lagi memberikan jawabannya ya. Tapi memang delaynya sangat lama. Siapakah yang mengusulkan Yusuf dijual? Jawabannya adalah 1. Hitungan ketiga ya. 2, 3. Ya, saya akan masukkan. Sudah ada yang jawab 2 orang. Ya, itu jawabannya ya. Saudara perhatikan di pasal 37 ayat 26 sampai 27. Di mana yang mengusulkan Yusuf dijual itu ada satu saudara daripada mereka, yaitu satu orangnya, yaitu Yehuda. Nah, Yehuda itu yang mengusulkan Yusuf dijual ya. Ya, dia rata-rata sudah jawab. Ya, ada Juliko yang pertama, Vera Francisca juga ya. Esther Lee kebelakangan. Saya nggak tahu apakah karena delay, karena memang delaynya panjang sekali ini ya. Ini adalah kejahatan daripada saudara-saudara Yusuf ya, karena benci mereka jual si Yusuf ya. Nah, kemudian saudara-saudara, pertanyaan yang kedua ya, saudara. Pertanyaannya, saudara bisa jawab segera.
Yaitu pertanyaannya adalah, siapakah nama anak Yehuda yang tidak mau memberikan keturunan? Ya, ini mudah sekali ya. Siapakah nama anak Yehuda yang tidak mau memberikan keturunan? Kalau saudara perhatikan tadi pasal 38, saudara bisa jawab ya. Mudah sekali. Nah, yang tadi saya bilang bahwa dia egois. Dia hanya menginginkan persetubuhan saja tapi tidak mau memberikan keturunan. Nah, itulah orangnya. Jadi kita tidak boleh egois ya, saudara-saudara. Ya, sudah ada yang jawab. Saya akan memberikan jawabannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, baru 2 orang lagi. Yang lainnya bagaimana ini? Apakah kalian karena delay? Iya, onan ya. Betul ya, jawabannya adalah onan. Nah, dari sini kita belajar ya, jangan egois ya. Jangan egois jadi orang. Kalau ada makanan, bagikan kepada orang lain ya. Memperhatikan orang lain ya. Kemudian ya, saudara minta tolong, kita harus bantu. Jangan egois. Kemudian saudara-saudara, terakhir ya, pertanyaan yang ketiga. Ini menurut saya susah. Menurut saya sih susah. Tapi dari 1 sampai 2 ini saudara bisa jawab semua. Saya nggak tahu apakah karena lamanya, ya karena delay, saudara bisa cek-cek jadinya cepat jawabnya ya. Saya nggak tahu, tapi ini susah sih menurut saya kalau nggak teliti. Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang diatur Potifar selain dari semua miliknya yang diserahkan kepada Yusuf? Pertanyaan saya ulangi, apa yang diatur Potifar selain dari semua miliknya yang diserahkan kepada Yusuf? Apa yang diatur Potifar? Ada satu hal yang diatur Potifar selain yang sudah diserahkan semua miliknya. Ya, milik Potifar diserahkan pada Yusuf itu ya. Ada satu hal. Apa itu? Ayo, silakan dijawab. Ya, sudah ada satu orang menjawab. Susah ya? Iya, susah ya. Kayaknya beneran jadi susah ini. Entah susah, entah karena delay. Oke, sudah ada 2 orang yang menjawab. Baik. Saya hitung. Hitungan ketiga, saya akan memberikan jawaban. 1, 2, 3. Ya, ini jawabannya. Ya, ada yang diatur Potifar, yaitu makanannya sendiri ya. Nah, jadi memang ini hal yang menarik ya, yang boleh kita harus ketahui. Di mana orang Mesir itu makan sama orang Ibrani itu haram. Ya, kita bisa lihat nanti setelahnya cerita ini ya. Bahwa memang makan dengan orang Ibrani itu haram bagi mereka. Karena nggak tahu apa ya, mungkin karena makan atau itu hal yang menjijikkan bagi mereka ya, orang-orang
Ibrani bisa makan bersama-sama orang Mesir. Nah, jadi itu ya saudara-saudara. Kita lihat bahwa memang Yusuf juga diberikan kuasa. Dia boleh berhasil. Milik dari Potifar itu boleh diberkati karena adanya Yusuf, dan itu bukan karena Yusuf saja, tapi karena Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan dia bukan saja diberkati di rumah Potifar, dia juga diberkati di penjara, ya. Sehingga kepala penjara itu memberikan juga tanggung jawab kepada Yusuf. Nah, jadi memang penting ya penyertaan Tuhan ya. Penyertaan Tuhan itu bisa memimpin kita dalam keberhasilan. Jadi mintalah pada Tuhan penyertaan Tuhan selalu dalam segala usaha saudara, supaya usaha saudara boleh berhasil. Penting penyertaan Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan penyertaan Tuhan. Nah, baik saudara-saudara, kita sampai kepada penghujung. Saudara-saudara, saya ingatkan untuk besok jam 7 malam kita streaming kembali. Kita akan membaca pasal 40 dan sampai 42 ya, 3 pasal. Ya, ikuti ini, tekunlah dalam mendengar firman Tuhan, merenungkannya ya. Dan kiranya saudara boleh terbangun dalam hal rohani lebih baik lagi ya. Pakailah waktu saudara sebaik-baiknya ya. Dan kalau saudara suka, saudara boleh bagikan supaya banyak orang bisa ikut bersama-sama dengan kita dalam belajar firman Tuhan. Di mana corona ini bisa membuat orang frustasi ya, bosan ya. Dengan adanya kegiatan ini, biar mereka tertarik dan mau bertumbuh dalam kebenaran ya, memakai waktunya dengan baik ya. Ada yang memakai waktu hanya hiburan saja. Ya, di sini bukan hanya hiburan, di sini juga dalam kebentukan rohani. Jadi lengkap di sini ya. Ya, jadi biarlah saudara kalau suka saudara bisa bagikan kepada orang lain supaya orang lain boleh ikut dengan kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya Jack. Dan saudara boleh ada di Jack Hear the Bible. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan berkati saudara.